نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد Ahibati fillah, saudaraku seiman dan seakhidah yang Allah muliakan, jamaah subuh Masjid Baitur Rahman Duk Semawe Aceh yang Allah muliakan, para pengurus masjid, pengurus GPS dan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, teku-teku, abu-abu, umi-umi yang Allah muliakan semuanya, dan para pemuda Duk Semawe yang Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah di subuh yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di masjid ini. Kita niatkan bersama untuk i'tikaf di masjid sejenak, dan juga kita sama-sama meniatkan untuk menunggu salat syuruk, dan sama-sama kita meniatkan untuk belajar. InsyaAllah sejenak waktu yang kita lalui ke depan dituliskan oleh Allah sebagai bagian daripada amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman dan seakhidah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita sudah memasuki masa harap-harap kita semuanya. Kita berpikir dan semua kita berharap perpolitikan kita ke depan akan lebih baik. Kita mengharap perpolitikan kita ke depan akan membawa kemaslahatan banyak bagi umat, bagi kita semua. Kita masuk tahun depan ini, ya, berapa bulan lagi kita semua akan menentukan pilihan yang terbaik bagi kehidupan bangsa yang akan datang. Jadi ini masuk tahun politik, tahun kita berpikir tentang siapa yang berkuasa, siapa yang akan memegang kekuasaan ke depan ini, baik dari tingkat presiden itu sendiri sampai juga tingkat bupati itu sendiri, yang semua kita memiliki kesempatan untuk menentukannya dengan tangan kita sendiri. Dengan adanya sistem demokrasi yang telah kita anut di negeri kita ini, dipraktekkan di negeri kita ini. Nah, kita tidak lagi bicara masalah demokrasi itu dengan Islam seperti apa. Kita sampaikan saja bahwa saat ini yang tersedia instrumen pengalihan kekuasaan, instrumen untuk transfer kekuasaan yang ada sama kita itu adalah sistem demokrasi. Ya. Inilah sistem yang dianut sekarang, yang dirasakan, yang mampu dipraktekkan, itu membawa lebih sedikit adil daripada sistem yang lain untuk masa kita saat ini. Jadi sistem demokrasi ini adalah sistem yang tersedia, yang terpraktekkan, yang mampu dilaksanakan, sehingga sistem demokrasi ini dirasakan sesuai dengan praktek yang sudah ada, itu lebih adil daripada sistem yang pernah dilakukan oleh manusia selama ini menurut masa kita hidup. Adakah sistem yang lebih baik daripada itu? Kita katakan ada. Sistem Islami yang diajarkan di dalam Islam itu sendiri lebih daripada sistem demokrasi saat ini, tapi belum mampu untuk diwujudkan oleh umat Islam itu sendiri. Ya, itu yang menjadi catatan kita. Belum mampu umat Islam mempraktekkan dalam kehidupan modern saat ini seperti apa sistem pengalihan kekuasaan
transfer kekuasaan yang lebih sehat, yang lebih baik, yang lebih adil. Kita tahu Islam menawarkan itu, tapi belum, umat Islam itu sendiri belum mempraktekkan secara jelas, nyata, dan teruji. Oleh sebab itu, yang sudah diuji oleh orang-orang lain, sistem demokrasi. Akhirnya kita ambil sistem demokrasi yang kita sesuaikan. Nah, ini dia, yang kita sesuaikan dengan sistem kita. Kita lihat ada sebuah kisah di dalam Al-Quran yang Allah menceritakan tentang pengambilan kekuasaan ini. Ya, ada di dalam Al-Quran kisah yang nanti kita akan belajar bahwa dalam sistem demokrasi yang dianut saat ini, yang dijadikan instrumen transfer kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu sendiri, seseorang boleh untuk meminta, seseorang itu boleh untuk mencalonkan diri supaya dia mendapatkan kekuasaan, atau dalam bahasa lain meminta kekuasaan. Bukan kadang dengan ditunjuk secara langsung, ya, tidak ditunjuk secara langsung, tapi dia meminta dulu, minta baru kemudian ditunjuk. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat ya, antara boleh tidak seorang itu meminta kekuasaan atau tidak boleh. Ini ada dua pendapat para ulama dalam hal ini. Merujuk kepada beberapa hadis, para ulama ada yang berpendapat bahwa meminta kekuasaan itu tidak boleh. Ya. Sebagaimana hadis pernah Abu Dzar meminta kepada Nabi untuk diberikan tanggung jawab mengurus sedikit daripada urusan umat Islam. Nabi adalah seorang pemimpin besar, tapi Abu Dzar minta juga diberikan sedikit kekuasaan yang Nabi mengurus umat ini dengan kekuasaan itu. Apa itu? Tapi Nabi mengatakan bahwa ya Abu Dzar innaka la dhaif, wahai Abu Dzar engkau ini lemah, wa innaha amanah, yang kau minta itu amanah, wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan nanti pada hari akhirat adalah itu khizyun wa nadamah, penyesalan nantinya, ya. Illa, kecuali man adda bihaqqiha, orang-orang yang menunaikan dengan baik haknya. Jadi dalam hal ini ada ulama, ada sebahagian para ulama mengatakan bahwa ya, jadi tidaklah ini meminta kekuasaan itu tidak boleh. Ada juga hadis yang lain yang Nabi mengatakan bahwa kami tidak memberikan hal ini, perkara ini, kekuasaan ini kepada yang memintanya. Ada juga. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa boleh meminta kekuasaan itu. Ya, boleh meminta kekuasaan itu. Atas dalil apa? Atas dalil ayat dalam Al-Quran juga. Ayat dalam Al-Quran yang ayat tersebut menyatakan bahwa seseorang itu boleh meminta khusus kekuasaan bagi dirinya. Dalilnya dalam surat Yusuf, ya. Qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Jadikan aku sebagai bendaharawan negeri. Sesungguhnya aku sangat pintar dalam menjaga dan mengetahuinya. Jadi Nabi Yusuf yang meminta kepada yang meminta kekuasaan, ya. Boleh tidak? Boleh. Atas dasar Nabi Yusuf memiliki kemampuan dalam hal ini. Jadi berarti ya, boleh dong seseorang yang merasa dirinya punya kemampuan untuk meminta kekuasaan yang menurut dia punya kemampuan di bidang itu. Ya, dengan syarat tentu dia memiliki kemampuan yang benar sesuai dengan apa yang dia minta itu. Dalam hal ini, secara demokrasi tentu ya, seseorang boleh meminta haknya. Ya, kita ambil misalkan ya pendapat para ulama yang memang memperbolehkan misalkan seseorang meminta kekuasaan itu. Maka di sini kita ingin bercermin sedikit agar terwujud ke depan transfer kekuasaan yang aman kita katakan, dan juga terwujud ke depan
orang-orang yang bertanggung jawab di dalam mengurus umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu paham bahwa setiap bangsa, setiap negara itu memiliki sejarahnya sendiri, budayanya sendiri, kemudian masa perubahannya sendiri. Setiap negara itu berbeda dengan negara yang lain. Ya, setiap negara berbeda-beda. Kita terus memperbaiki, terus kita mencari sosok-sosok orang-orang di sekeliling kita yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin amanah. Pertanyaannya adalah, orang sering mengatakan bahwa mungkin tidak ya, ada orang-orang yang baik, orang-orang yang amanah, yang meminta kekuasaan dan kita berikan secara baik pula kepada dia, sehingga baik salah Nabi mau besar kisah ikut tapi gitu. Jadi hana maju-maju negro, hana lebih ikut negro, yang mesurut ikut. Mungkin tidak ya. Apalagi orang bilang mengatakan, kalau bicara masalah politik, jangan bicara masalah akhlak, jangan bicara masalah agama, ya. Yang punya politik yang kakak hana akai di sini, hana akhlak di sini, hana agama di sini. Bang menyangka mau politik, makanya ajak mencuca, bukan belajar ya, mencuca. Cucanya kapal bodoh, ya, mengotori diri, ya. Ya kalau ada orang bersih-bersih, jangan masuk dalam politik. Itu sudah menjadi sansaka. Yang hana payah ahli tadi, hana payah surah ahli tadi, ya. Tidak perlu dijelaskan lagi lah itu. Sudah begitu adanya. Bahwa seseorang yang di dunia politik berjuta, berkhianat, menipu, kemudian itu hal yang biasa. Memang begitulah politik katanya. Kita ingin sampaikan bahwa mengambil kekuasaan itu, ya, kalau bicara masalah Islam berarti, bicara masalah Islam, ingin transfer kekuasaan, pengalihan kekuasaan yang baik, itu harus dimulai dengan akhlak dan moral yang baik pula. Ya, dengan akhlak moral yang baik pula. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa a'immatu min Quraisy, bahwa a'immatu min Quraisy, pemimpin-pemimpin itu dari Quraisy, kata Nabi. Makanya dalam siasat syariah kita mendapatkan ya, pendapat para ulama bahwa pemimpin tertinggi umat Islam itu seperti khalifah itu mesti dari Quraisy. Atas dasar Nabi mengatakan bahwa a'immatu min Quraisy. Jadi saya bacakan hadisnya di sini ya. Qala a'immatu min Quraisy walla 'alaikum haqqun 'azim wa lahum dzalik wa lahum 'alaikum haqqun 'azim wa lahum dzalika ma fa'alu thalathan. Idza isturhimu rahimu wa idza hakamu 'adalu wa idza 'ahadu wafu. Faman lam yaf'al dzalika fa 'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Kata Nabi bahwa pemimpin-pemimpin itu dari Quraisy, yaitu pemimpin tertinggi, yaitu berupa seperti khalifah, ya. Itu dari Quraisy. Bagi mereka ada hak yang besar, dan bagi mereka itu ada 3 hal yang menjadikan mereka itu pemimpin. Apa itu? Idza sturhimu rahimu. Apabila mereka diminta kasih sayang, mereka akan menyayangi. Apabila mereka hakamu, mereka berkuasa memimpin, maka mereka akan adil. Wa idza ahadu wafu. Dan apabila mereka menjanjikan sesuatu, mereka akan menepatinya itu. Kata para ulama, ya, inilah sebab kenapa Nabi katakan pemimpin-pemimpin itu dari Quraisy dulu, kata Nabi. Sebabnya apa? Mereka punya kasih sayang, mereka adil dalam memimpin, dan apabila mereka berjanji, mereka akan tepati. Jadi kekuasaan diberikan oleh yang Nabi katakan untuk orang Quraisy karena 3 hal ini. 3 hal ini apa? Kasih sayang, adil, kemudian menepati janji. Ini adalah 3 akhlak bagi penguasa. 3 akhlak paling penting bagi siapa? Yang mendapatkan kekuasaan.
Jadi kalau bicara masalah akhlak masalah politik dalam Islam, ambil kekuasaan dalam Islam, menyana kai, menyana akhlak, prehek, nyo. Jadi menyenang megah bahwa anak pinjanya hasil, nyo di dalamnya itu orang ulet, ya, di dalamnya itu orang-orang berkhianat dan enggak. Bicara masalah kekuasaan, bicara masalah akhlak. Sebab itulah Nabi menjamin dulu mengatakan bahwa orang-orang Quraisy itulah yang berhak berkuasa atas kalian karena akhlak mereka ini. Kemudian Nabi sampaikan apa? Faman lam yaf'al dzalika, kalau tidak melakukan, kalau siapa yang tidak melakukan demikian, artinya bahwa tidak memiliki tiga akhlak ini, kata Nabi, fa'alaihi la'natullah, maka ke atasnya adalah laknat Allah, laknat malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya. Hadis ini bicara apa? Bicara orang yang berhak diberikan kekuasaan di dalam Islam adalah orang yang memiliki akhlak. Paling kurang apa? Akhlak dulu. Paling kurang akhlak kekuasaan 3, kata Nabi. Ya, punya kasih sayang, bersikap adil, kemudian apabila berjanji akan wafu, dia akan menepati janji itu. Jadi untuk cok kekuasaan, bagaimana cara cok kekuasaan adalah dengan proses politik, ya. Jadi bukan cok kekuasaannya, coknya hati mana, bebek yang sama ini, abri yang rupiahnya itu rupiahnya sama kenanya. Dalam Islam, ya. Jadi kalau mengatakan bahwa berarti beda Islam dengan demokrasi, kembaliku kita pegang bahwa Islam sangat menjunjung tinggi mereka yang mengambil kuasa memiliki akhlak itu sendiri. Kalau bukan benar yang baik, benar heboh akhlak. Ya, dalam bukan jero bulan kan. Jadi Nabi bukan heboh akhlak. Maksudnya Nabi bukan Nabi kayaknya. Ya, ada 3 akhlak itu. Ya. Jadi yang ini kajian kita yang pertama kita lihat. Ya, ini membedakan antara Islam dan yang lain. Betul-betul dalam proses politik kita harus yakin bahwa proses politik orang-orang yang masuk dalam perpolitikan, dalam mengambil kekuasaan harus memiliki akhlak. Minimalnya itu yang Nabi katakan tadi, itu akhlak minimal dalam kekuasaan. Kemudian kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebagai seorang yang mengambil kekuasaan, langkah kekuasaan. Ya. Nabi Yusuf itu meminta kekuasaan. Ya. Jadikan aku Nubujilun sebagai bendaharawan negeri, seorang menteri, seorang sekretaris negara, seorang yang mengurus tentang masalah kepala bulog PJC dan yang juga. Kita banyak wizarah, banyak kementerian beliau pegang pada saat itu. Bahkan dikatakan ladayya makirun amin, bahwa engkau memiliki kedudukan yang tinggi lagi dipercaya, wahai Yusuf. Nah, sampai ke tahap itu, seperti apa proses yang dilalui oleh Nabi Yusuf? Nah, supaya kita tahu nanti sehatnya seorang yang mengambil kekuasaan itu seperti itu, ya. Sebentar ya, dalam Al-Quran sudah dijelaskan, ya. Jadi kisah Nabi Yusuf ini adalah bukan cuma kisah itu sudah terjadi pada Nabi Yusuf. Gak ada urusan lagi dengan kita, tidak. Semua kisah, semua yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, karena ada pelajaran bagi kita hari inilah, makanya dia terus, ya, karena itulah maka difirmankan oleh Allah, karena terus menjadi pelajaran bagi umat, bagi siapapun. Jadi tidak ada istilahnya bahwanya kisah awal ulama dalam Al-Qurannya hampir ini hanali ya kayaknya. Nah, karena sampai hari ini bisa diamalkan kisah itu, makanya dia difirmankan
difirmankan Allah dalam Al-Quran. Yang tidak diamalkan, yang nggak bisa diamalkan tidak difirmankan lagi. Karena Al-Quran itu menjadi petunjuk. Semua ayatnya itu petunjuk. Nabi Yusuf kita lihat adalah memulai sebagai penguasa selaku sosok yang apa? Ya. Bahkan beliau dikhianati, dibuang di dalam sumur, ya. Seorang yang diperbudak, luar biasa. Nabi Yusuf sampai ke sebuah negeri yang beliau berkuasa juga adalah bukan negeri beliau dilahirkan. Jadi beliau berkuasa di situ bukan di negeri yang beliau dilahirkan di situ. Nyo nangrolo, KTP ni ulci lo indatulo. Beliau di Mesir. Beliau enggak lahir di Mesir. Beliau masuk ke Mesir selaku orang yang diperbudak bahasanya, dijual di pasar budak. Karena dikhianati oleh saudara beliau. Jadi kan modal nama baik beliau di Mesir secara warisan orang tua tidak ada, pendatang. Justru Bani Israel tumbuh besar di Mesir gara-gara Nabi Yusuf. Nanti kita lihat. Lalu setelah itu kita tahu Nabi Yusuf besar, dewasa beliau di lingkungan istana kekuasaan. Lingkungan istana. Gara-gara beliau diambil atau dibeli oleh penguasa Mesir. Hidup beliau remaja di lingkungan istana, di lingkungan kekuasaan. Kita katakan bahwa kita kadang di kalangan kita ingin berkuasa gara-gara apa? Ya, orang apa? Ada hidup di lingkungan kekuasaan. Nasyara, nanon, nabwa, penguasa atau keluarga dulu memang penguasa, ya, sehingga terus ingin mendapatkan kekuasaan. Mungkin ada sebabnya seperti itu juga, boleh gitu ya. Lalu yang menjadi perhatian kita apa? Nabi Yusuf mendapatkan fitnah besar kan di dalam lingkungan kekuasaan itu pada saat terjadi fitnah dengan istri daripada penguasa itu yang kita tahu semua, yang kisah Yusuf sangat terkenal ini. Nah, fitnah yang terjadi kepada beliau itu di awal fitnah kekuasaan atau fitnah berhubungan tentang masalah akhlak, moral. Berhubungan tentang apa? Akhlak, moral, konsistensi diri, menjaga marwah diri bahasa Arabnya. Ya. Fitnah pertama beliau itu yang paling besar sehingga lahirlah sosok Nabi Yusuf kita kenal dengan ini. Ketika terjadi fitnah marwah ini, nama baik berkenaan tentang masalah dosa. Dosa ini bukan mengambil harta negara, ya, bukan membunuh orang, bukan membuat sabotase terhadap keluarga untuk keluarga raja untuk mengambil kekuasaan, bukan masalah itu, tapi masalah akhlak pribadi beliau sendiri. Ya. Ketika beliau diajak untuk berbuat maksiat, berzina, na'udzubillah, ya, itu pribadi beliau. Mam yang kumpul hanya akan masalah dengan harta anak roh, hanya anak roh, dan pribadi na'udzubillah. Ya. Tetapi Allah selamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah selamatkan daripada fitnah dahsyat dan besar pada marwah pribadi beliau, nama baik beliau, Afaf itu. Beliau lewati sampai akhirnya beliau karena tidak mau melakukan apa yang diharapkan, diinginkan oleh istri penguasa Mesir, beliau dijebloskan dalam penjara. Nabi Yusuf katakan, "Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih." Ya Allah, penjara itu lebih aku sukai daripada apa yang mereka minta kepadaku. Masuk dalam penjara lebih beliau sukai daripada apa? Harus di luar tapi melakukan maksiat. Tidak.
Beliau lari dari maksiat demi marwah menjaga diri, masuk dalam penjara. Jadi dalam penjara itu adalah keselamatan bagi beliau dari dosa, ya, marwah diri. Jadi kalau begitu, kita lihat langkah pertama penguasa yang meminta kekuasaan itu dengan akhlak atau bukan? Menjaga akhlak atau bukan? Akhlak apa? Akhlak diri lagi. Ya, akhlak diri. Kita lihat dalam Al-Quran. Beliau jaga ini dengan baik. Ya, beliau jaga. Lalu ketika Nabi Yusuf alaihissalam masuk dalam penjara, di dalam penjara beliau berdakwah, kan? Berdakwah kepada orang-orang dalam penjara itu. Ini adalah misi beliau, ya, yang beliau menjadi nabi, membawa risalah agama. Beliau berdakwah dalam penjara sampai suatu ketika datang berita kepada beliau tentang mimpi raja Mesir. Mimpi raja Mesir, yang mimpi ini berhasil ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Mimpi raja Mesir. Apa mimpinya? Kita bacakan. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un 'ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal malau aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Al-Malik, raja Mesir, untuk mengatakan bahwa aku melihat dalam mimpi bahwa ada 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk, dan aku melihat ada sab'a sumbulan, 7 daripada gandum, ikatan gandum atau bulir-bulir gandum, 7 yang kering, 7 yang hijau dan 7 yang kering. 7 lumok, 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk. Kemudian ada 7 bulir daripada gandum kering dan juga gandum yang hijau. Apa artinya ini? Nabi Yusuf ketika beliau dalam penjara, dedikasi beliau kepada masyarakat apa? Jika beliau di tempat yang paling sempit, ya, tempat yang bahasanya hanaura minan. Tapi di dalam penjara beliau berdakwah. Di dalam penjara beliau membantu orang dalam penjara dengan beliau ada seorang dalam penjara yang bermimpi, kan? Bermimpi bahwa dia yang satu memeras anggur, ya, yang satu membawa roti di atas kepalanya. Kemudian Nabi Yusuf bilang, yang memeras anggur, engkau ini nanti akan jadi pelayan raja. Yang sedangkan yang membawa itu kamu akan dihukum, disalib sampai mati, ya. Dan engkau akan, kepalamu dimakan oleh ini. Terjadi seperti yang Nabi Yusuf katakan. Artinya bahwa beliau berdedikasi dengan orang yang melakukan kebaikan. Beliau menampakkan keahlian beliau kepada orang yang ada dalam penjara. Rakyat beliau, ya, yang kemudian dalam penjara, ya. Artinya kalau kita hubungkan dalam masyarakat kita, seorang yang ingin mengambil kekuasaan, dia berdedikasi dulu dengan kebaikannya pada masyarakat. Kalau Nabi Yusuf ya cuma masyarakat penjara, ya. Kita yang tak masuk dalam penjara berdedikasi pada masyarakat kampung, masyarakat kota, masyarakat sekeliling kita. Dengan keahlian yang kita miliki, dengan ilmu yang kita miliki, berdedikasi. Kita melakukan sesuatu berguna, bermanfaat bagi umat, ya kita lakukan. Ya. Gara-gara ini
berdedikasi beliau melakukan kebaikan kepada masyarakat dalam penjara itu. Akhirnya ketika raja bermimpi, yang keluar dari penjara ini, yang dia menjadi pelayan raja ini, dia kasih tahu bahwa saya tahu takdir mimpi itu apa, kata pelayan raja. Bagaimana kamu tahu? Ada dalam penjara sana seorang yang ahli menakdirkan mimpi, mentakwilkan mimpi. Nah yang lain gitu. Ya. Siapa? Yusuf. Saya ingat, saya dulu bermimpi dia yang memberikan takdirnya dan betul terjadi. Akhirnya ditanyakan pada Nabi Yusuf. Apa ditanya pada Nabi Yusuf? Bahwa apa arti mimpi itu? Nabi Yusuf bilang apa? Singkatnya bahwa kalian akan menanam gandum selama 7 tahun. Masa itu masa panen yang bagus, maka masa panen gandum 7 tahun itu simpan hasil panen gandum 7 tahun, disimpan, dan gandum itu biarkan dalam bulir-bulirnya, jangan dikerontokkan ya, misalnya yang pakai bangun pada hidupnya baik ya, biarkan bersama dengan daunnya begitu saja semuanya ya, karena itu bisa disimpan lama seperti itu. 7 tahun simpan, yang boleh kalian makan, yang boleh kalian ambil untuk yang kalian makan saja, lain semua simpan selama 7 tahun. Lalu akan datang kemudian 7 tahun masa setelah itu paceklik tidak bisa menanam apa-apa, dan kalian akan memakan dari hasil 7 tahun yang kalian simpan ini. Setelah itu baru kemudian akan datang hujan, akan datang masa subur. Raja mendengar takwil mimpi ini tercengang. Ini artinya jadi 7 tahun hasil panen itu harus disimpan untuk persiapan 7 tahun yang akan datang. Berarti 17 tahun. Menyembah Israel 12 tahun. Berarti masa kita ini, masa menyembah saja kan 2 periode lebih. Kalau kita 5 tahun, kalau ini berapa? 7 tahun, 2 periode lebih. Yang sama wadahnya 7 tahun, periode 7 tahun kan? Ya, 2 periode, artinya 5 tahun. Akan terjadi seperti itu ya. Di akhir nanti akan ada musim di mana turun hujan dan orang akan menanam anggur dan mereka kemudian akan memeras anggur. Tercengang Tuan Raja mendengar itu. Lalu qala tunini, bawa dia kembali ke kata Tuan Raja. Siapa yang menampilkan itu? Yusuf yang ada dalam penjara, yang sudah belasan tahun dalam penjaranya. Bawa dia kembali. Nabi Yusuf ketika diminta menghadap Tuan Raja, apa kata Nabi Yusuf? Qala rji ila rabbik. Yang ingin membawa beliau menghadapi Tuan Raja keluar dari penjara, Nabi Yusuf bilang apa? Kembali pada Tuhan, saya tidak akan keluar dari penjara. Tanyakan kepada wanita-wanita yang mereka itu telah memotong tangan mereka. Kisah sebelumnya kan bahwa Nabi Yusuf itu dipamerkan di depan wanita-wanita Mesir, wanita-wanita ibu-ibu DWP lah, bahasa ini apa itu? Ibu-ibu dharma wanita, ibu-ibu penguasa, ya. Ibu-ibu penguasa dipamerkan di depan ibu penguasa ya. Akhirnya ibu-ibu penguasa ini semua apa? Ibu dharma wanita ya apa? Apa yang kau hero dunan dalam tengah. Nabi Yusuf bilang kepada orang yang meminta beliau untuk keluar dari penjara menghadap Tuan Raja, Nabi Yusuf tak mau keluar. Balik lagi. Coba tanya sama Tuan Raja, kenapa wanita-wanita dulu itu, ya, mereka pernah memotong tangan mereka, sebabnya kenapa? Beliau mencari kesempatan ini untuk melepaskan fitnah yang ada pada beliau. Sampai wanita ini mengatakan bahwa kami tidak melihat ada kesalahan sama Yusuf. Yusuf itu orang baik, tidak ada kesalahan sama dia.